Kemudian waqala Sudai bisanadi, ya berkata Imam Sudai rahimahullah dengan sanad beliau, ya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, adapun yang dimaksud dengan kalimat fahum la yarji'un yaitu yarji'una ilal Islam. Allahu akbar. Yarji'una ilal Islam ini pendapat yang kedua. Maka kalau sudah mereka menjauh dari hidayah, teman-teman sekalian, sudah keluar dari hidayah, maka ini bisa menjerumuskan pada kekufuran. Ujungnya kufur. Ya, saya ambil contoh begini. Ada kufur itu ada yang mengatakan langsung misalnya keluar dari Islam dengan kata-katanya. Ada yang dengan tindakannya. Tindakan. Ya, dia tidak mengatakan keluar dari Islam tapi mengatakan misalnya zina itu boleh. Nah, sedangkan dalam Islam menghalalkan dosa yang sudah disebut besar, dianggap besar, itu dah kufur. Dah kufur. Menghalalkan kesyirikan misalnya kan, menghalalkan zina, menghalalkan pembunuhan dengan sengaja yang benar-benar diharamkan misalnya. Dah kufur. Ya, membolehkan seseorang nggak sholat, udah nggak sholat pun nggak apa-apa misalnya. Yang penting berbuat baik aja, udah kufur tuh. Udah kufur. Karena pembuktian beramal soleh itu, amal soleh itu mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar, mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Jadi sholat kerjakan, kan puasa kerjakan, zina tinggalkan, merampok tinggalkan, bunuh tinggalkan, yang buruk-buruk tinggalkan. Jadi kalau ada orang menetapkan yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf, itu sudah nggak ada iman dalam dirinya. Ya, karena pembuktian iman itu lewat amal solehnya. Jadi ketika amal soleh tidak ada dan jadi terbalik, ini menandakan imannya sudah nggak ada. Nah, jadi kalau ada orang-orang demikian sampai menghalalkan perbuatan buruk dan sebagainya, dia kufur. Nah, untuk balik ke Islam susah kalau nggak benar-benar taubat. Apalagi yang sudah dekat kepada kekufuran. Ya, terlibat misalnya dengan keyakinan yang lain, masuk ke dalamnya. Itu biasanya begini. Penyakit itu kalau sudah sampai ke situ, ujung-ujungnya menjelekkan agama sendiri. Ini orang dipertanyakan, ente itu agamanya Islam, kok menjelek-jelekan orang Islam terus? Sebenarnya apa masalahnya? Ya, kita sudah hatam kok toleransi, menghormati, nggak ada masalah, kita nggak ganggu orang, menghormati orang lain, kita yang punya lakum dinukum waliyadin, kita yang punya la ikraha fid din, kami menghormati yang lain, menghormati ibadah, nggak pernah paksa, ya, kita dakwahkan dengan kelembutan, kalau ditanya kita menjawab, kita bertoleransi dalam kebaikan, dalam urusan dunia kita berbagi, obat berbagi, herbal berbagi, kan? Makanan kita bisa berbagi, dalam urusan agama kita masing-masing. Ya, kita mendoakan pada kebaikan, bertanya kita jawab, dakwah dengan cara yang lembut. Kok tiba-tiba ente menyoal? Masalah ente apa? Ya, Anda punya masalah apa? Anda ikut-ikutan ke tempat agama orang lain. Di tempat itu Anda menyoal orang Islam dan menjelek-jelekan orang Islam. Anda siapa sebetulnya? Ya, saya berhak marah gitu kan? Dalam kondisi seperti ini kita berhak marah. Itu menunjukkan keimanan kita. Anda siapa? Ya, Anda hati-hati gitu kan? Hati-hati dalam kondisi seperti ini. Justru itu provokator yang paling kuat. Dan itu melanggar undang-undang. Ya, karena di undang-undang kita negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara. Ini menodai agama, datang ke tempat orang lain memprovokasi supaya menjelek-jelekan agamanya sendiri, ya, atau bahkan menjelekkan yang lain sehingga terkesan dalam keyakinan orang lain bahwa ini memang berbahaya, ini Islam yang salah. Ya, ini mengajarkan Islam yang salah padahal Islam dari dulu nggak terpecah-pecah. Nggak ada aliran-aliran dalam Islam. Islam liberal tuh nggak ada. Islam plural nggak ada. Islam ya Islam. Ya, jadi ada orang yang berusaha memecah seakan-akan dalam Islam banyak aliran sehingga yang ini jangan diikuti, ini diikuti, tidak. Ya, sudah jelas Islam itu sudah satu kesatuan, ini yang baik. Kalau ada yang jelek berarti di luar Islam. Ya, gampang aja caranya. Ada orang nyakiti orang lain, misalnya kan, oh ini ada aliran ISIS nih, tembak bom orang. Udah jelas itu bukan Islam, selesai. Dia cuma bawa nama Islam. Ya kan? Selesai. Maka tinggalkan yang demikian itu. Islam itu punya aturan, punya syariat, punya koridor. Maaf, dalam konteks ini saya tegas. Kalau udah menyangkut akidah, saya tegas. Saya nggak peduli dengan resiko-resiko dunia, karena persoalannya ini menyangkut tentang martabat kita di hadapan Allah. Jadi kan ketika kita kembali kepada Allah, ini penentuan. Di akidah itu penentuan. Ya, ada orang sholat misalnya sampai puluhan rakaat, sholat sunnahnya, sholat fardunya sempurna, khusyuk, tapi dia ingkar kepada Allah, ya tetap aja nggak ada gunanya. Ya, maka tauhid itu penting. Tauhid itu penting karena ini yang menentukan benar tidaknya amalan seseorang. Maka hati-hati teman-teman sekalian kalau udah terjebak pada kondisi-kondisi seperti itu. Makanya saya nasihatkan ya, termasuk ada adik-adikku yang ada di kampus-kampus tuh, kalau ada paham-paham gak benar gak usah ikutan lah. Ngapain Anda jauh-jauh masuk ke kampus, biaya keluar, orang tua Anda susah-susah, bahkan Anda sekolah ke sekolah Islam, tiba-tiba keluar jauh dari Islam. Anda mau sekolah apaan di situ? Masuk sekolah Islam, fakultas Islam, belajar hukum Islam. Kok di situ menjelek-jelekan Islam? Anda mau ngapain ke situ? Ya, buang-buang uang, kasihan orang tua, kerja keras luar biasa, ayahnya kemudian keluar keringat, ibunya doa siang malam, kelakuan seperti itu. Makanya kalau ada seminar-seminar yang jelek, ya, yang nggak benar, udah nggak usah diikutin. Kalau ada dosen yang bermasalah di kampus itu, mahasiswanya minta semua, ke rektoratnya, ke dekanatnya, sampaikan, usulkan, jangan ini yang ngajar. Ya, cari ustadz lain, cari guru lain. Apa enggak ada se-Indonesia guru-guru yang baik, dosen-dosen yang benar?
Masa di kampus Islam ada orang yang melek-lekan Islam itu sendiri? Ya, bukan masalah metodologi. Kita punya metodologi itu mudah kita temukan, tapi kalau ajaran yang disampaikan salah walaupun metodologinya benar, ini yang bahaya. Ya. Kadang-kadang ada orang membawa metodologi untuk menyampaikan cara yang salah. Nah, ini yang paling luar biasa bahayanya. Hati-hati teman-teman. Saya tajam dalam masalah ini karena ini menentukan masa depan kita ke depan. Ya.